Share. Ini Sherry ya. Ini yang lagi pamer lukisan di apa tadi namanya? Hegarmana Residence. Kita lagi ini nanya cerita awalnya Sherry apa sih melampiaskan ya Sherry ya, melampiaskan menjadi suatu karya seni yang huedan. Silakan share. Kenapa ini jadi favorit? Share dulu, cerita dulu share. Pertama awalnya itu saya 2017 ngikutin kayak perjalanan meditasi kan. Meditasi terus saya belajar shamanism. Terus di dalam course saya itu tuh saya disuruh bikin PR. Ada yang suruh melukis. Terus saya pikir wah, di antara 37 orang kayaknya sama orang internasional kan, semuanya dari luar negeri. Kayaknya saya pikir punya saya paling jelek sendiri gitu loh. Jadi akhirnya saya pergi ikutan belajar les gambar sama si anak saya ke Rosa Art. Udah gitu ngumpul bareng sama anak kecil, ya Rosa kan ngasih tau ke saya kan, misalnya cat lukis, ini beli di Hidayat. Terus dari semenjak itu saya ikutin di rumah dari hari pertama itu sampai 2019 sampai 2020 selama 2 tahun, ya saya tiap hari ngelukis. Pagi siang malam ampiran kayaknya. Jadi itu teh kayak proses buat kayak meditasi kan. Soalnya kalau misalnya meditasi sendiri, sehari kan cuma paling bisa 30 menit atau sejam udah maksimal kan. Tapi kalau melukis gitu kayak bisa 5-7 jam sehari itu benar-benar saya jadi mendengarkan inner dialog saya, mendengarkan terus saya benar-benar mengerti perasaan saya. Terus jadi saya menemukan kayak harta-harta kecil lah gitu yang tersembunyi di setiap balik lapisan negatif emosi. Ternyata yang semua yang negatif itu tuh bisa kita gunakan sebagai alat yang positif buat penyembuhan diri, transformasi diri, dan buat ascension. Kan tapi nggak langsung bisa ngerasain kan pertama kali waktu ngelukis kan Sherry nggak langsung bisa merasakan itu tuh sebagai, atau pertanyaan gini deh, waktu kapan pertama kali bisa ngerasain bahwa pas ngelukis tuh bener-bener mengeluarkan kayak meditasi, kayak kita mengeluarkan emosi kita gitu. Nah itu kan kayak proses penyembuhan itu kan benar-benar kayak bertahap ya. Bisa kita hidup selama dari kecil, bahkan kehidupan masa lalu. Inner child kan kita juga numpuk lapis-lapisnya kayak emosi, kayak lapisan, kayak kue lapis gitu kan. Jadi ya dari awal misalnya saya mendengar diri saya, misalnya saya menghakimi diri saya, ngerasa diri saya bersalah gitu kan. Atau misalnya melihat diri saya misalnya sesuai dengan pandangan orang lain, kan kita juga kan ada kan kayak suara-suara dari pandangan pendapat orang sekitar kan. Walaupun kita nggak ketemu orang itu, tapi kan si suara-suara itu kadang-kadang kan masih ada di dalam dunia diri kita kan. Iya, energi. Kan nggak sengaja, itu kita jadi melihat diri kita siapa kan berdasarkan pakai mata mereka gitu loh. Jadi lama-lama itu tuh kayak merupakan suatu proses. Lama-lama yang tadinya saya melihat diri saya dengan penuh penghakiman gitu, akhirnya saya lama-lama bisa akhirnya saya menemukan kayak perfect unconditional love, terutama di dalam definisi saya gitu, cinta tertinggi ya. Tapi saya nggak mencoba untuk mengubah definisi orang lain gitu kan. Jadi kalian semua kan bebas gitu kan, mendefinisikan dia itu siapa gitu. Nah jadi saya akhirnya lama-lama bisa berubah itu semua karena kekuatan cinta tertinggi itu. Lama-lama ketika saya lagi mendengarkan diri saya, tadinya kan kedengar kan, gua gini gitu ya. Udah gitu nanti lama-lama kan pakai si mendengarkan si cinta tertinggi itu, lama-lama mengalami sehari 5 jam, 7 jam, loh kok dia nggak punya agenda ya buat saya gitu kan, dia nggak mau kontrol saya, dia menerima saya gitu kan, terus dia benar-benar kayak membimbing saya tanpa syarat, tanpa batas. Nah lama-lama jadi akhirnya saya tuh shift gitu kan, bisa berubah gitu. Lama-lama akhirnya saya melihat diri saya, udah capek lah gitu kan, ngakimin diri mau sampai kapan sih gitu kan, capek gitu kan. Jadi kan yang bisa benar-benar mendorong kita sampai benar-benar bertumbuh dan berubah itu bukan positif emosi. Kalau kita lagi holiday senang-senang positif emosi kan nggak bisa kayak nge-push and pull and force kita kan benar-benar untuk sampai berubah gitu loh. Ya karena kita nggak nyaman dengan semua negatif emosi itu, akhirnya kita benar-benar yang memaksakan diri kan untuk benar-benar berubah gitu loh. Udah gitu akhirnya setelah perubahan kayak ngumpulin harta-harta kecil gitu kan, kayak small jewel gitu. Itu semua tuh jadi kayak bahasa baru kan, bahasa cinta baru gitu. Walaupun cinta tuh banyak kayak million faces ya, termasuk salah satu marah dan positif negatif emosi menurut saya gitu ya. Karena saya kayak akhirannya nggak mau lagi lah diem di dualisme kayak positif dan negatif polarity gitu. Soalnya saya merasa mau paling kaya, mau paling miskin, mau paling kuat, pasti aja kita semua sebagai manusia mengalami semua negatif emosi kan. Nah kenapa kita nggak pakai yang negatif itu semua menjadi yang positif gitu loh. Akhirnya saya bisa mendengar semua pesan rahasia dari setiap negatif emosi itu. Nah tapi ketika kenapa saya bisa nulis buku, karena saya bisa keluar lagi dari semua cerita drama kehidupan saya kan. Jadi ini bukan tentang saya gitu loh.
Jadi saya keluar lagi, nggak mau ngejudge orang, nggak mau kesel sama orang-orang semua yang jadi mirror dan shadow itu kan. Karena saya tahu gitu, nggak mungkin kita bisa expect ke orang, terus orang itu tuh harus ngasih ke kita. Kita aja bener-bener ngomong ke dia secara terus terang, kita pengen kamu kayak gini juga enggak kan? Cuman diam-diam silent ekspektasi sendiri gitu. Terus jadi kecewa sendiri, sedih sendiri, kesel sendiri gitu kan. Terus jadi memendam sendiri, penyakit sendiri. Nah jadi akhirnya kan saya menyadari loh, orang yang saya expect itu juga kan kesian juga kan. Sebenarnya dia juga nggak punya bahasa itu kok, nggak punya bahasa untuk acknowledge diri dia, mungkin dia dari kecil juga nggak di acknowledge gitu kan. Nah kenapa saya juga harus minta dia ngasih ke saya, ngomong aja ke dia nggak pernah gitu kan. Apakah saya juga tahu dia kepengen saya ngasih ke dia apa, kan nggak juga ya. Betul. Udah gitu kan orang lain nggak mungkin ngasih ke saya sesuatu yang dia nggak punya. Akhirnya saya lama-lama ya ngeproses itu semua. Saya keluar dari semua cerita-cerita, peran-peran, drama-drama kehidupan, dan saya memakai rahasianya itu tuh, saya memakai orang-orang semua yang menjadi cermin saya. Apa yang saya nggak dapat dari orang lain, oh berarti itu rahasianya saya harus kasih buat diri saya sendiri. Jadi lebih beres gitu loh urusannya. Karena kita full control kan di dalam diri kan. Kalau kita ngarepin orang lain nanti kan jadi sedih, kesel, jadi kayak apa sih ini, tapi semua kehidupan manusia itu pernah berakhir sih. Kalau kita semua rantai cycle-nya semua kayak begitu terus menerus gitu kan, saya kan nggak mau sedih, kesel lagi gitu kan, udah bosen gitu ya. Jadi akhirnya saya mencari full control bener-bener di dalam diri. Itu semua tuh bisa terjadi kalau kita bener-bener 100% ngambil tanggung jawab aja. Ini tuh semua karena saya yang menciptakan hidup saya seperti ini. Tapi bukan untuk menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain, tapi buat kita ngambil kekuatan power. Jadi dari situ saya benar-benar sadar, oh ini yang bisa saya rubah dan ini yang nggak bisa saya rubah gitu loh. Jadi akhirnya gini, bukannya saya jadi perfect blueprint atau saya jadi true magical self atau saya jadi kayak diri saya yang sempurna sih, nggak pernah juga sih. Akhirnya kesempurnaan itu mah bagi saya, dimana saya tuh bisa membawa semua kelemahan kejelekan saya. Nggak harus perfect, tapi udah seberdamai sama semua itu gitu. Habis kalau mau gimana lagi? Yes, betul. Jadi udah nggak pernah ada emosi gitu, emosi jiwa gitu. Oh ada, kalau misalnya kayak bener-bener marah ya, kayak saya marah gitu ya. Saya nggak ngerasa marah itu jelek gitu, tapi mungkin saya nggak langsung marah ke orang itu, kecuali yang memang lagi kesel banget. Tapi kalau bisa sih saya proses dulu gitu kan. Apa sih pesan si marah ini? Kenapa sih saya marah ke dia? Pasti kalau marah itu kan kita ada ekspektasi kan, dan semuanya itu tuh yang dari luar gak matching dengan ekspektasi kita kan. Nah itu saya mulai memahami, nah ya udah mulai ngertiin orang itu kan, jangan nyalahin gitu loh, ngertiin kesusahan dia juga, ngertiin posisi dia gitu kan. Jadi lebih accept ya, lebih accept. Jangan lupa juga ngertiin posisi kita juga kan. Iya. Ngertiin posisi kenapa sih saya kepengen orang itu begitu gitu kan. Nah kenapa nggak saya kasih aja gitu jawabannya ke saya sendiri. Kan saya adalah jawaban dari semua persoalan yang saya ciptain sendiri kan. Jadi saya adalah keajaiban dari semua problem yang saya ciptakan sendiri gitu loh. Jadi bukan kita yang ngubah dunia kan, harusnya kita yang ngubah diri sendiri ya. Iya betul. Camkan. Dari lukisan sehari bisa juga. Camkan. Bisa, kayak kadang-kadang kalau lagi ngerjain kan gue ada yang 8 biji itu kan. Itu kayaknya kagok gitu, gemes gitu. Kadang-kadang malam gue ngepainting juga pakai lampu gitu. Itu nggak kerasa ada capek, nggak sadar waktu gitu apa kayak gimana? Oh nggak ada. Oh, oke. Kan masih ada anak 3 nih. Oh ya, anak 3. Tapi kan berarti setiap lukisan kamu itu pas waktu kamu ngelukis itu pasti kamu konsep dulu atau sebetulnya memang keluar sendiri? Nggak pernah, saya nggak pernah nge-planning, nggak pernah Nggak pernah. Jadi keluar dari ngelukis itu sebagai cara untuk saya untuk meditasi. Oke. Mendengarkan diri saya, ya kayak memproses semua dunia di dalam diri saya gitu. Tapi akhirnya saya keluar dari semua judgmental itu, penghakiman atas diri saya dan orang lain. Ya setelah lama ya, itu tuh bukan proses kan? Maksudnya setelah menderita kepaksa, baru akhirnya kita keluar gitu. Menderita kepaksa. Mau apa lagi? Didengarkan. Mau gimana lagi? Akhirnya kita keluar dari semua cerita, bagian-bagian dari semua dunia di dalam diri kita. Kayak menurut saya gitu, di buku yang saya tulis di Door ke-1, bagian dari dunia dalam diri kita kan kayak perasaan kita, terus cara pikir kita. Nanti ada pola patternnya kan, feeling pattern, pola pattern. Terus kalau misalnya kita ngerasa bahagia kan pasti cara pikir kita juga jadi kayak mengikuti si bahagia gitu. Kalau kita takut, cara pikir kita juga ngikutin itu kan. Terus ada inner dialog juga kan, kayak misalnya ada kayak affirmation kan ya, kayak affirmation kan. Terus ada inner dialog yang misalnya yang bercakap-cakap kan kita kayak dia ngomong ke kita gitu kan, berdasarkan kayak conditional program dari orang-orang yang selama ini banyak suaranya ke kita kan, baik itu bagus atau jelek kan. Jadi kita kan kadang-kadang kayak recording kan, ulang lagi suara-suara mereka di dalam kita gitu loh.
Nah dari situ tuh saya memelahkan gitu, yang mana punya mereka, yang mana punya saya gitu. Yes. Saya mau nggak hidup melihat diri saya sendiri dari sudut pandang mereka gitu kan. Kalau itu nggak sesuai dengan perfect blueprint saya gitu loh. Udah gitu ya, dari intinya yang paling mengagumkan, yang paling saya juga amazed itu ternyata di setiap ekspektasi kita kepada orang luar, kalau kita udah nggak marah lagi ke mereka, nggak kesel lagi dan nggak expect lagi sama mereka, ternyata kita tuh ketemu satu desire, deep desire yang kita tuh hubungan kita dengan sesama semua manusia kan. Kita pengen kelihatan, kita pengen didengar, Yes. kita pengen dilihat, kita pengen diakui gitu kan. Nah, ya udah jadinya desire itu akhirnya kita ketemu satu titik yang udah kita ngupas-ngupas lapisan emosi itu, kita ketemu satu titik yang berarti desire itu teh jati diri kita dan life purpose kita. Tapi kita nggak expect lagi ke orang luar untuk ngasih ke kita gitu. Udah aja kita kasih ke diri kita sendiri gitu. Karena kan kita juga ngerti kan, dan kita juga nggak bisa ngasih ke orang lain seperti yang dia mau. Jadi kita juga jangan ngarepin orang lain kan? Iya. Setelah itu ya bagus ya, tapi kalau misalnya memang orang lain ngasih ke kita Ya, bagus banget kan. ya, Maksudnya kita itu thanks juga God itu. nggak usah diajarin gimana cara terima gitu kan. Tapi yang paling bagusnya itu setelah saya pikir, setelah saya punya, baru bisa saya kasih ke orang lain gitu kan. Kalau misalnya kayak lagi dulu saya mendengarkan anak saya, mungkin mendengarkan anak saya kan lagi mau dibantah gitu kan, dia mau saya rubah dia gitu, bener nggak? Tapi setelah kayak misalnya saya mendengarkan si cinta tertinggi itu, gimana dia mendengarkan saya, dan saya akhirnya bisa mendengarkan diri saya benar-benar tanpa penghakiman, akhirnya kan saya bisa ngasih itu ke orang lain gitu, mendengarkan orang lain atau melihat orang lain ya tanpa penghakiman gitu loh, atau tanpa harus merubah dia menurut agenda saya, ngerubah dia menurut saya itu yang terbaik. Nah itu enggak, udah capek lah kalau kayak gitu. Iya. Terus waktu feelingnya waktu pertama kali ngelihat nih lukisan segini banyak gitu tersusun rapi, kan baru pertama kali nih rapi gini gitu, itu rasanya apa sih? Berterima kasih banget ya sama semua lukisan ini gitu. Saya lagi waktu itu juga kan nggak nyangka gitu kan bisa ini. Jadi saya ngerasa kayak, soalnya kan saya juga banyak melukis itu pakai cairan-cairan, jadi dia juga bergerak dengan sendirinya kan, karena memang belum kering, dia bergerak gitu kan. Jadi dia juga berubah bentuk loh. Jadi akhirnya saya ngerasa ya kayak si cairan atau si tekstur, form, warna itu, si getaran punya si frekuensi dia, vibration itu juga dia teh kayak semacam wadah untuk kayak menyimpan si small jewel itu loh. Yang kayak misalnya pengertian lebih tinggi, penerimaan diri yang lebih tinggi gitu kan. Bagaimana kita bisa memaafkan diri dan orang lain untuk kebebasan kita sendiri gitu loh. Jadi kayak small jewel itu loh. Walaupun misalnya ada yang negatif emosi, tapi saya udah berdamai gitu, nggak berasa lagi kayak mereka tuh musuh saya gitu. Buat apa kita punya musuh di dalam diri sendiri kan? Mendingan kita, ternyata saya pikir yang bisa bikin saya sampai sekarang ini kan semua negatif emosi saya, bukan positif emosi gitu. Tapi setelah saya benar-benar ngerti, dia benar-benar bisa berubah menjadi kayak bahasa cinta tertinggi in a million way. Wow. Yes, hebat. Saat ngelukisnya itu, apakah kitanya berada di bawah alam sadar atau gimana? Enggak, kalau saya benar-benar disadar banget gitu. Jadi saya benar-benar mendengar suara burung gitu kan, misalnya anak ngomong gitu, benar-benar sadar. Nah yang paling susah itu teh menurut saya memang kayak misalnya lapisan emosi kan semua terkuburnya di alam bawah sadar kan. Dan itu tuh nggak pernah hilang kan. Dia cuman kayak hilang dari kesadaran kita. Kayak ditumpuk lah. Tapi kan dia nggak pernah hilang, ada di alam bawah sadar. Karena kenapa dia hilang gitu kan? Karena kita besok ditanya orang, gimana kabar lu, baik gitu kan? Tapi sebenarnya kan di dalam masih ada kesel sama yang peristiwa kemarin. Dan ini terjadi bagi kita semua kan, setiap manusia gitu. Jadi pesan saya kan setiap kita adalah sama, benar-benar sama. Cuman kita merasakan dari peristiwa orang yang berbeda, nama yang berbeda, alasan yang berbeda gitu kan, kejadian yang berbeda, alasan yang berbeda. Tapi kita semua tuh sama gitu. Ya jadi akhirnya yang paling susah itu memang mengintegrasi semuanya, kayak download saya dari higher consciousness yang meditasi cinta tertinggi, gimana dia ngedownload jadi kayak si higher consciousness sama si consciousness sama si alam bawah sadar itu menjadi satu kesatuan, menjadi siapa diri saya gitu. Tapi saya nggak ngerasa diri saya perfect blueprint sempurna semua yang positif, nggak. Seumur hidup sampai mati saya selalu ada kelemahan, ada my vulnerability semua kan. Tapi saya mau bawa mereka semua itu menjadi teman saya. Dan nggak apa-apa saya nggak sempurna juga gitu. Oke. Thank you, Sel. Jadi yang mau datang silahkan ya teman-teman. Ada di, ini lagi live. di apa sih? Hegar mana Resident? Ya. Terima kasih.